Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa ayatul akhwat, jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita dan juga waktu yang kita lalui tidak lepas dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, terutama hidayah dan taufiknya yang Allah berikan sehingga bisa meraih kemaslahatan di dalam dunia kita, terutama kemaslahatan di dalam agama kita, sehingga kita masih senantiasa istiqomah di dalam agama Allah, juga masih senantiasa mahabbah atau mutabaah kepada utusannya, panutan yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tentunya kita bersyukur kepada Allah, kita dikumpulkan kembali dalam majlis yang mudah-mudahan berkah dalam suasana yang terbaik, yaitu suasana thalabul ilmi, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah dengan salah satu peribadahan yang besar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ilmiah, dengan wasilah ilmu. Kita mempelajari agama Allah, mempelajari akidah Islam, pelajari hukum serta syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sehingga apa yang Allah berikan kepada kita semua, zahir batinnya, tentu perjuangan kita hanya satu, yakni senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita taat, dawam di dalam amalan saleh, dan juga kita berjuang untuk meninggalkan kemaksiatan dan bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum tentunya, karena kemarin ya kita bukan merayakan tapi bertepatan dengan 79 tahun kemerdekaan yang kita lalui, ini tidak lepas juga rahmat Allah, karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kita pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya kemerdekaan atau hurriyah ini tidak lepas dari nikmat berupa nikmat keamanan, nikmat suasana yang kondusif. Tiap hari kita melakukan aktivitas duniawi, kerja, ya, sekolah ataupun ibadah, itu dengan suasana yang tenang, kondusif, aman, tidak terjadi konflik sebagaimana yang dialami oleh negara-negara yang sedang konflik tersebut. Allah cabut kenikmatannya, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat aman tersebut dengan senantiasa melakukan ketaatan serta amalan saleh. Karena nikmat aman, nikmat umur, nikmat sehat, waktu-waktu yang kita lalui ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah hadirnya kita di sini tentu dengan melawan syahwat yang ada, dengan kesabaran yang kita miliki, tak lepas dari taufik yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa hadir di sini
Ini adalah salah satu wujud perjuangan kita agar nanti kita mudah hisab di hadapan Allah, mudah mempertanggungjawabkan apa yang kita nikmati juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, insyaallah sampai menjelang waktu Isya ya. Mudah-mudahan kita bisa membereskan 2 bab sekaligus kalau mencukupi tentunya. Yang pertama terkait masalah surga dan neraka, setelahnya kita berbicara tentang masalah sirat ya, titian siratal mustaqim. Masih dalam referensi yang sama yaitu akidah Raziyain, salah satu risalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang surga dan neraka dalam konteks akidah tentunya, walaupun nanti ada hal yang berkenaan dengan selain akidah. Artinya kita bisa mendapatkan poin-poin tambahan yang merujuk kepada siapa yang nanti akan masuk ke dalam surga dan siapa pula yang nanti akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku ini sebagaimana yang ada di hadapan jamaah semua, mu'allif mengatakan wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga dan neraka ini adalah benar. Wa huma makhluqani la yafniyani abada. Keduanya, surga dan neraka adalah makhluk Allah tentunya, yang tidak akan fana, tidak akan binasa selama-lamanya. Wal jannatu thawabun li awliyaihi, dan surga adalah pahala, ganjaran bagi kekasih-kekasih Allah. Wan naru iqabun li ahli ma'siyatihi illa man rahimallahu azza wa jalla. Sedangkan neraka adalah bentuk siksaan bagi ahli maksiat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang Allah rahmati. Ini ada beberapa poin jamaah kalau kita perhatikan ya. Surga neraka keduanya adalah makhluk, lalu tidak akan fana selama-lamanya. Lalu poin yang keduanya yaitu berupa ganjaran untuk surga dan balasan bagi neraka. Ini masuk di dalam poin inti dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang intinya keberadaan surga dan neraka jamaah. Jelas. Kalau mengkufuri kedua makhluk ini berarti artinya kufur juga. Artinya mengkufuri itu tidak meyakini adanya surga dan neraka. Ya kalau tidak meyakini adanya surga dan neraka berarti pangkalnya pun memang tidak meyakini adanya hari akhir, hari kebangkitan. Sebagaimana orang-orang ateis yang tidak mempercayai akan demikian. Kita menetapkan adanya surga dan neraka tersebut berupa makhluk Allah, dan ini adalah wajib hukumnya berkeyakinan demikian adanya surga dan neraka. Adapun selain faidah dari akidah, maka Allah menciptakan surga ini, Allah persiapkan karomah, kebaikan bagi para kekasihnya, yaitu orang-orang beriman. Sementara Allah menciptakan neraka dan Allah mempersiapkan neraka itu berupa azab kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pelaku maksiat. Maka dari sisi akidah, selain keberadaannya itu ada, ya sekarang pun ada dan tidak akan sirna, dan itu adalah berupa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat di dalam kitab yang lain pun itu selalu dibawa dalam konteks tidak akan sirna selama-lamanya. Karena nanti ada argumentasi dari firqah atau kelompok yang lain yang menandakan, mengisyaratkan, mengklaim surga ini belum ada, neraka ini belum ada. Atau surga diciptakan nanti.
ketika hari kiamat, dan neraka pun nanti akan sirna selama-lamanya. Ini adalah pemahaman yang fatal. Adapun wali-wali Allah nanti yang akan menjadi penghuni surga, yang tentunya adalah orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah salah satu poin penting juga di antara poin terbesar dalam masalah akidah, yaitu beriman kepada hari akhir. Hari akhir ini bukan hanya hari kiamat, tapi bagaimana rule-rule nantinya akan dilewati oleh manusia, oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang Islam. Seperti beriman dengan hari kebangkitan, hisab, hari pembalasan, titian sirat, mizan, ya, hari timbangan amal, dan juga surga dan neraka tersebut. Dan dalil yang menunjukkan akan surga dan neraka ini, Syekh Nasir Al-Barok, ya, salah seorang ulama masyhur dari Riyadh sana, beliau mengatakan dalilnya la tuhsa, enggak bisa dihitung karena begitu banyak, jamaah. Terutama dalil dari Al-Qur'an. Jadi jelas, ya, kalau mengklaim surga dan neraka itu tidak ada, ya udah kufur. Ada yang mengklaim surga dan neraka nanti akan binasa pula. Nah, ini hukumnya ada yang mengatakan itu akidahnya rusak saja, ya. Akidahnya rusak atau fatal ketika mengklaim misalnya neraka ini akan binasa. Di antaranya jamaah, kalau dari Al-Qur'an, ya, teramat sangat banyak, kita cukupkan beberapa saja. Yang pertama itu dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran ayat 133 dan juga Al-Baqarah ayat 24. Kata Allah dalam ayat tersebut, uiddat lil muttaqin. Ketika surga ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil kafirin, ketika neraka ini dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir, yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dijelaskan, ya, di dalam banyak riwayat, seperti dalam kisah sholat gerhana, itu Allah ditampakkan surga dan neraka. Juga ketika Allah menciptakan surga dan neraka, lantas mengutus malaikat Jibril untuk melihat ke surga, bagaimana kondisinya. Nah, itu pun menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah Allah ciptakan. Adapun di dalam keterangan yang lain, dalam hadis Imam Abu Daud, bahwasanya hadis yang panjang, ketika orang yang beriman itu diletakkan di alam kuburnya, di alam barzahnya, ditampakkan dari taman-taman surga. Begitupun sama orang-orang kafir, orang-orang yang kufur, ditampakkan pula, ya, bayangan, gambaran dari neraka. Lalu di dalam keterangan hadis Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW sampai berpesan kepada para sahabat, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangannya, law ra'aitu ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, kata Nabi, pasti kalian, ya, akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang Anda lihat wahai Rasulullah? Ra'aitul jannata wan nar, saya melihat surga dan juga neraka. Berarti sudah Allah ciptakan, jamaah. Ya. Di dalam hadis yang sahih juga kan, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, mengutus malaikat Jibril, ya, untuk melihatnya. Ini jauh berarti sudah Allah ciptakan. Lalu di dalam hadis Imam Muslim dan Imam Bukhari juga, nah ini hadis yang terkait, ya, bagi para wanita, bahwasanya Nabi kita berpesan dan mengatakan, wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, aku melihat kebanyakan penduduk neraka ini adalah para wanita. Yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan wa tukthirna wa yukthirna la'na. Mereka banyak kufur, banyak tidak berterima kasih kepada jasa para suami, banyak kufur terhadap kebaikan, dan juga banyak melaknat dari lisan-lisan wanita tersebut.
Maka jelas ya, yang mengingkari, ya bahasanya mengingkari keberadaan dari surga dan neraka udah kufur itu. Cuma ada catatan, berbeda ketika nanti akan sirna, tidak akan kekal. Nah, ini beda lagi. Ya kita katakan mungkin itu pemahaman atau akidahnya fasidah, buruk ya, rusak. Adapun beberapa madhab atau kelompok dari kelompok-kelompok yang berseberangan dengan ahlus sunnah di dalam memahami surga dan neraka dari konteks akidah, di antaranya apa? Mu'tazilah jamaah ini sering keluar ya, sekte atau firqah ini, kelompok Mu'tazilah ini. Mereka mengklaim statement mereka surga dan neraka nggak ada ya, kecuali nanti adanya ketika hari kiamat. Jadi sekarang ini belum ada gitu neraka dan surga menurut versi siapa? Versi Mu'tazilah. Syubhat mereka ini akal jamaah ya, karena yang namanya surga dan neraka itu kan untuk balasan. Surga balasan orang beriman dan neraka balasan orang yang kufur. Yang namanya balasan ya nanti yaumul jaza, pada hari kebangkitan. Ini apa? Subhat mereka. Ya kalau bantahannya ya simpel, di dalam hadis Imam Nasai jelas ya, bahwa arwah-arwah orang beriman, para syuhada itu menikmati surga, cuma bukan secara hakikatnya. Jadi berupa apa? Berupa ruh-ruh mereka terbang ya di surga, dibawa oleh burung-burung tersebut, burung-burung yang ada di surga. Jadi tidak secara hakikatnya gambaran yang dialami oleh ruh-ruh orang beriman dan juga para syuhada. Lalu yang kedua, kelompok Jahmiyah. Mereka mengklaim surga dan neraka ini sirna, binasa, berarti tidak kekal lah. Pada hari kiamat setelah waktu yang lama. Nah, seperti itu. Ketika surga dinikmati oleh orang-orang yang beriman dan neraka pun mengazab orang-orang kafir, nanti setelahnya setelah waktu yang lama akan binasa surga dan neraka tersebut. Kalau begini enak ya jemaah? Enak nggak? Enak. Orang musyrik ya udah bebas hidup di dunia, neraka juga nanti atau akan hilang ya, akan sirna. Nah ini hilang hikmah ya dari tujuan bagaimana diciptakannya manusia. Lalu selanjutnya kita beralih kepada permasalahan yang lain, pana'un nar ya. Jadi bagaimana neraka ini nanti akan fana. Fana ini artinya binasa ya. Negeri yang fana berarti negeri yang tidak kekal, negeri yang binasa. Memang ada ya, Syekh Rajihi mengatakan, itu dinukil dari Syarah At-Tahawiyah, diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa neraka ini nanti akan sirna setelah waktu yang panjang ya, waktu yang panjang. Tapi atsar ini kata beliau nggak lepas dari maqal, banyaknya komentar dan inqita, terputus. Nah, terputus, jadi memang nggak bisa dijadikan sandaran hujah. Bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-qaulu bi fana'in nar faqad ghalata. Siapa yang mengklaim neraka ini enggak kekal, maka itu sungguh keliru jamaah. Memang ada di antaranya Imam Ibnul Qayyim. Nah, Imam Ibnul Qayyim menyandarkan kepada hal demikian. Artinya kalau dalam perkataan beliau yang lebih mendekati kebenaran, bahwasanya beliau tidak ya, artinya rujuk dari salah satu keduanya. Jadi rujuk dari neraka ini tidak kekal. Itu ada perkataan dari Ibnul Qayyim, tapi beliau rujuk dalam hal ini ya. Itu pembahasannya panjang lah. Walaupun demikian ya kita tidak
menyudutkan perkataan beliau, kita tetap ya berpegang kepada komparasi perkataan para ulama yang lainnya bahwa surga dan neraka itu abadi selama-lamanya jamaah. Nanti ada penjelasan bagaimana dari keabadian surga dan neraka tersebut. Adapun permasalahan yang lain, bagaimana orang-orang yang bermaksiat ya lamanya di neraka. Bermaksiat tapi dari kalangan orang-orang yang bertauhid ya. Dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Karena pelaku maksiat dari kalangan orang-orang bertauhid yang nantinya masuk ke dalam neraka, mereka tidak akan kekal di sana. Bahkan tinggal di neraka dengan kadar kemaksiatannya. Lalu nanti Allah akan keluarkan mereka dengan syafaat orang-orang yang telah diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwa dari hadis Anas, "Intalik fa ahriz minha man kana fi qalbihi misqalu sa'iratin min imanin." Lihatlah dan keluarkanlah dari surga yang di hatinya ada keimanan walaupun itu seberat biji jamaah. Keimanan di sini artinya dalam keadaan bertauhid. Nah, meskipun dengan berat seperti itu, maka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya meninggal dalam keadaan bertauhid, bukan meninggal dalam membawa dosa kesyirikan. Dengan demikian, kemaksiatan walaupun itu banyak, besar, tidak sampai menghilangkan iman secara totalitas, hanya melemahkan iman, ya tidak sampai masuk ke dalam kubur besar, itu insya Allah peluang ampunan dan peluang surga menuju Allah pun besar. Maka Syekh Rajhi mengatakan, wal usatul muwahhidun allazi matu ala tauhid aqsam. Jadi orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid ketika meninggal itu ada beberapa macam. Yang pertama, minhum man ya'fullahu anhu. Di antara mereka nanti akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimaafkan pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa minhum man yastahiqqu dukhulan nari thumma yashfa' fihi thumma yushfa'u fihi fayashfa'ullahu fihi. Dan di antara mereka pula ada orang yang memang berhak untuk masuk ke dalam neraka, lalu disyafaati, maka Allah pun memberikan syafaat pada orang tersebut, artinya selamat. Yang ketiga, wa minhum man yadkhulun nara. Di antara orang-orang yang bertauhid juga ada yang masuk neraka, diazab, mereka dikeluarkan dengan syafaat orang-orang yang telah diberikan syafaat. Syafaat nabinya, kemudian syafaat malaikat, syafaat orang-orang soleh, dan yang lainnya. Dan yang keempat, nah ini berbeda dengan 3 poin sebelumnya. Wa minhum man yatulu muksuhu bisababi kasrati jaraimihi. Di antara mereka ada yang lama dengan sebab dosanya besar. Di antaranya dosa orang yang membunuh dengan sengaja, membunuh orang-orang yang memang darahnya haram, seperti membunuh orang-orang muslim. Ini lama jamaah. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, dalam surat An-Nisa ayat 93. Siapa yang membunuh orang beriman disengaja, balasannya neraka jahanam, kekal di dalamnya. Arti kekal di sini bukan tidak dikeluarkan, tapi para ulama menjelaskan karena dia masih Islam, karena dia masih bertauhid. Maksudnya apa? Al-hulud huna al-muqsud tawil. Kekal di sini tapi lama jamaah. Oh, itu saking besarnya ya dosa membunuh. Bukan nggak ada ujungnya. Kalau memang gak ada ujungnya dan kekal, itu jelas bagi orang-orang yang kafir. Yang kufurnya itu memang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian menutup dari bab ini, adapun orang munafik yang sifatnya i'tiqad ya. Kalau orang munafik yang i'tiqad ya berarti itu kufur akbar jamaah. Munafik tapi dalam masalah akidah itu kufur akbar. Adapun orang munafik ini nantinya disimpan di kerak neraka ya, di kerak neraka. Fidarkil asfalin minan nar. Jadi di kerak paling neraka. Lalu argumentasi bahwasanya kekalnya neraka ya, kalau surga insya Allah ya jamaah, kalau surga dengan dalil-dalil yang ada itu kekal. Begitupun sama dengan neraka, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 167 Allah Ta'ala mengatakan wa ma hum bihorijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Berarti dalam hal ini kekal neraka pun bagi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamaah yang terkait masalah surga dan neraka dari konteks yang memang kita pelajari dalam akidahnya. Kemudian sedikit kita menyinggung masalah sirat ya. Wassiratu haqqun, dan sirat ini sirat ya, jembatan jamaah. Keberadaan sirat ini adalah suatu hak. Ini pun sama, termasuk salah satu akidah yang memang nantinya mengacu kepada hari akhir. Dan ini menjadi poin di antara poin-poin penting juga di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sirat ini bukan sebagaimana yang memang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, berarti maknawi. Tapi sirat ini adalah al-jisrul mansub ala matni jahannam, itu definisinya. Sirat adalah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Berarti kan bukan maknawi, tapi memang keberadaannya ini makhluk Allah juga. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Dan nantinya semua manusia akan melewatinya jamaah, semuanya. Sesuai kadar amalan mereka masing-masing. Bagaimana alurnya, rule-nya nanti setelah melalui hisab. Hisab mizan baru meniti titian sirat tersebut. Dan bermacam-macam sesuai kadar amalannya. Ada yang memang seperti buruk kecepatannya ya. Ada yang memang nanti merangkak seperti angin, seperti burung jamaah. Merangkak bagaimana jamaah? Nah itulah seperti bayi ya, merangkak. Nanti akan terjadi demikian sesuai kadar amalannya masing-masing. Dan gambaran sirat di dalam hadis Imam Bukhari jamaah itu diikuti dengan kalalib. Kalalib ini akan bergerak ya ke sana kemari yang menyambar dari orang-orang yang melintasi titian sirat tersebut, sehingga Nabi sampai mengatakan dalam doanya, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan. Kalalib ini bukan kita menggambarkan ya. Kalau kita lihat untuk mengait keren, tahu keren ya, keren ataupun kail. Nah ya, kalau bukan kita menggambarkan, kalalib ini ya nanti akan menggaet dari orang-orang yang meniti jembatan sirat tersebut sesuai dengan kadar keimanannya. Siapa yang melewati titian sirat, maka dia akan selamat menuju surga. Dan yang jatuhnya kemana? Ke neraka jamaah ya, ke neraka. Inilah nanti orang-orang Islam, orang-orang beriman, semuanya kita akan melewatinya. Sekalipun itu para nabi dan rasul. Hanya orang-orang kafir, karena mereka nggak ada kebaikannya, mereka langsung digiring ya kemana? Ke neraka jamaah, nggak melewatinya. Ini paparan para ulama. Sebagaimana
Allah jelaskan dalam surat Maryam ayat 85 sampai 86. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Bagaimana kata Allah? Kami akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa ya nanti menuju surga. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, dan kami akan bawa itu orang-orang yang mujrim, orang-orang yang zalim, orang-orang kafir menuju neraka jahanam. Nah, setelah nantinya melewati titian sirat tersebut, ada namanya tarfus sirat, di tepi sirat. Nah, disinilah nanti orang-orang beriman akan dibersihkan hatinya dari iri hati, dengki, hasad, ya, perasaan tidak suka, dibersihkan. Makanya di surga itu baik setelah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada iri hati, dengki nanti di surga. Makanya kan dulu saya pernah bilang kalau Kang Ahmad di surga dikelilingi bidadari, di situ ada istri, nggak akan cemburu istrinya, karena sudah dibersihkan ketika sebelum masuk surga. Yang cemburu itu kalau masih di dunia, nah itu pasti potensinya ribut terus. Itu berjamaah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Maryam ayat 71, kata Allah, wa im minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian pasti akan melewati titian sirat tersebut. Titian sirat ya jamaah. Sehingga ya dari paparan sirat ini, selain kita meyakini bahwa ini adalah hak yang harus kita yakini, kebenaran yang harus kita amalkan dan menjadi akidah kita semua. Selain dari konteks akidah, kita pun berjuang ya dengan ketaatan, dengan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, sehingga kita diberikan taufik, diberikan hidayah, dan diberikan anugerah karunia oleh Allah untuk bisa selamat melewati titian sirat ini jamaah. Mudah-mudahan. Baik, itu selesai ya dari dua bab tentang surga dan neraka, juga tentang masalah sirat. Adapun sirat ini jamaah, ada riwayat dari hadis, tepatnya dari sahabat Sa'id Al-Khudri. Jadi kata beliau, sirat ini adaku minasya'rah wa ahaddu minasaib. Lebih tipis dari rambut. Tuh, sirat. Lebih tajam dari pedang. Nah, ini pun ulama masih ikhtilaf ya. Kita percaya atau meyakini atau enggak sampai ke derajat kufur sih, enggak ya. Cuma kan ini sifatnya saja. Yang sampai derajat kufur itu kalau tidak mempercayai sirat jelas. Cuma sifatnya ini ketika ada yang mengatakan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, itu mauquf. Jadi hadisnya hanya sampai Sa'id Al-Khudri. Cuma di sini ada ulama yang memang sejalan dan pro. Kenapa? Karena ucapan para sahabat itu disertai dengan ilmu dan marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu apalagi ini adalah masalah yang ghaib, marfu sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang tidak pro ya butuh dalil yang lain gitu, karena dari hadis yang sahih saja tidak ada tentang sifat seperti ini. Yang ada itu kan adanya khalali, bagaimana cara melewatinya, gambaran orang-orang yang melewatinya. Tapi kalau lebih tipis dari rambut dan tajam dari pedang, itu butuh riwayat yang lainnya. Hanya perkataan sahabat saja. Dan memang itunya hukumnya marfu sampai kepada Nabi. Ataupun kita berargumen demikian gak apa-apa jamaah, tidak apa-apa. Lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itu argumentasi dari sahabat yang hukumnya marfu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi cukup sudah ya jamaah. InsyaAllah dua pembahasan dari Aqidah Ar-Razain, semoga ini menjadi wawasan yang tentunya bisa menyelamatkan akidah kita, keimanan kita, juga mudah-mudahan kita bisa selamat di dalam meniti dari alur-alur kehidupan akhirat, baik itu
surga, neraka, juga titian sirat tersebut. Adapun nanti kita beralih kepada hal yang lainnya, yaitu berupa mizan, ya, yaumul mizan. Mizan, sebuah timbangan amal yang akan nanti menimbang amal manusia. Baik jamaah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari atau pengajian yang kita pelajari Allah berikan keberkahan, juga tentunya bermanfaat kepada kita, sehingga bisa menjadikan ilmu yang nafi, yang bisa menjaga agama kita, akidah kita, keimanan kita, dan membuahkan rasa takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.